Sebenarnya fisika itu dia nggak selalu hitung-hitungan. Nah, namanya fisika itu nggak selalu hitung-hitungan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Fisika tidak selalu hitung-hitungan. Nah, fisika itu sebenarnya sangat menarik, sangat dekat dengan diri kita. Nah, kalau kita ingin mengungkap apa saja sih fenomena-fenomena menarik di alam ini, ya masuk fisika jawabannya. Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Rumah Podcast SEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, saya Wafi Syahlitul Ihsan akan memandu podcast kita pada siang hari ini. Nah, seperti yang telah kami sosialisasikan dari SEMA Fakultas dan Tarbiyah dan Keguruan, bahwasanya Komisi 3 dan Komisi 4 itu bekerja sama untuk mengangkat Rumah Podcast ini. Nah, sebelumnya Kak Bang, kami telah mengundang jurusan HMP IPS bersama HMP BKPI, dan sekarang itu masuk kepada HIMAFI, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih lanjutnya, kita mungkin dulu perkenalan terlebih dahulu gitu. Silakan Kak Bang diperkenalkan dirinya gitu, nama dan panggilannya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Tania Putri, biasa dipanggil Rahmi, dan rekan saya Okta Faranshendra, biasa dipanggil Okta. Berarti kita sekarang bersama Kak Rahmi dan Bang Okta. Bagaimana Kak kabarnya dan perkuliahannya pada saat sekarang ini? Gitu? Kalau kabar alhamdulillah baik, cuman kalau dari segi perkuliahan sedang banyak-banyaknya tugas. Biasalah mahasiswa semester 6 yang mau mengajak mahasiswa akhir gitu kan. Sedang digempur-gempurnya dengan MP. Gempur dengan MP ya. Alhamdulillah kabarnya baik. Sekarang lagi menjalani semester 4. Suasana juga lagi suasana UTS. Oh, lagi UTS ya Kak? Iya. Sekarang kampus kita lagi musim-musimnya UTS gitu, digempur pula dengan tugas-tugas. Oke, kita masuk ke pertanyaan kita yang pertama ya Kak, ya Bang. Menurut Kakak sama Abang, bagaimana gitu sistem perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang, terutama di jurusan fisika? Mungkin mulai dari Kakak atau Abang? Kalau menurut saya pribadi, untuk sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol itu sendiri sudah cukup baik ya. Mungkin dari akreditasi saja udah kita tahu dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi udah menetapkan UIN itu kan akreditasinya A. Dari situ aja sudah kita lihat bahwa kualitas dari UIN Imam Bonjol itu berarti cukup baik. Dari segi kurikulum pun sudah memakai kurikulum terbaru ya, kurikulum Merdeka. Dari segi fasilitas mungkin sudah cukup memadai. Dari segi metode pembelajaran saya rasa sudah cukup variatif di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Untuk Abang bagaimana? Dari saya untuk jurusan fisikanya sendiri, itu alhamdulillah Kadris Fisika tahun ini sudah akreditasinya sangat baik, artinya sudah A. Alhamdulillah. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri di kelas itu dosen-dosennya juga udah menerapkan metode pembelajaran yang variatif, nggak monoton itu aja. Lanjut ke pertanyaannya, Kakak sama Abang ini kan dari sains nih kan. Nah, bagaimana gitu cara atau tips menurut Kakak sama Abang untuk mahasiswa fisika gitu, baik itu mahasiswa yang mau masuk ke jurusan fisika ataupun mahasiswa fisika yang ingin terjun ke dunia pekerjaan gitu. Mungkin bisa dari Kakak Abang gitu. Yang saya jawab untuk mungkin tips untuk masuk dunia pekerjaan ya. Kalau dari saya mungkin tipsnya, karena saya belum masuk ke dunia tersebut, mungkin ini mengutip dari senior-senior juga kan. Untuk tips yang pertama itu pemahaman konsep untuk fisika itu sendiri. Dan fisika itu konsepnya itu banyak, rumusnya banyak. Jadi itu dulu yang harus kita pahami sebelum masuk dunia kerja. Dan tujuan prospek kerja dari jurusan fisika itu sendiri, maksudnya kan kita Fakultas Tarbiyah ya, tentunya akan menjadi seorang guru. Ya. Jadi kita harus memahami apa konsep-konsep dari fisika itu sendiri. Yang kedua, memahami atau untuk dari fisikanya jadi matematikanya itu dikuasai gitu. Jadi fisika dan matematika itu kan nggak bisa dilepaskan gitu. Jadi fisika dan matematika. Kayak ibu dan ayah. Iya, ibu dan ayah. Ya, atau kayak ibu sama anak gitu, nggak bisa dilepas. Iya, bisa dilepas. Mungkin yang terakhir itu soft skill-nya gitu. Jadi nggak hanya di akademiknya, jadi di non akademiknya juga harus dikuasai.
mungkin dari kemampuan berbicara gitu kan, melatih menjadi seorang guru itu kan nggak mudah. Berbicara di depan umum, berbicara di depan murid itu kan harus dikuasai juga. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Sedikit tambahan dari saya. Kita kan di saat sekarang ini tuh lagi di zaman 4.0 ya kan. Nah itu identik dengan kompetensi abad 21 yaitu 4C. Nah, creative thinking, berpikir kreatif, critical thinking, kita harus berpikir kritis juga. Selain itu kita juga harus collaboration, berkolaborasi dengan sesama. Jadi kita nggak bisa tuh zaman sekarang berdiri sendiri, independen gitu. Kita harus jalin relasi dengan orang lain untuk dunia kerja nanti misalnya. Terus juga yang terakhir itu ada communication atau jalin komunikasi dengan orang-orang sekitar gitu. Jadi ya selain pemahaman konsep yang dipaparkan oleh rekan saya tadi, kita juga meningkatkan tuh yang namanya value atau nilai dari diri kita itu sendiri. Nah, itu kan tadi untuk dunia kerja gitu kan. Tadi kan pertanyaan kita ini kan dua ya Kak Bang. Untuk siswa-siswa gitu. Bagaimana tipsnya supaya bisa masuk ke jurusan fisika? Apa yang perlu disiapkan gitu? Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan lagi tahun ajaran baru ya Kak ya Bang. Berarti sekarang itu siswa-siswa yang lagi baru-baru tamat gitu kan, pasti lagi mencari gitu jurusan apa sih yang cocok buat dia, terutama yang jurusan IPA gitu. Kalau jurusan IPA pasti bakalan berpatokan ke fisika gitu, pasti kan gitu. Jadi apa gitu tips yang perlu disiapkan oleh adik-adik kita yang nantinya nonton podcast kita gitu. Mungkin bisa dari kakak dan abang gitu sampaikan tipsnya. Mungkin untuk calon mahasiswa gitu kan, calon mahasiswa terutama untuk jurusan pendidikan fisika. Yang pertama itu tadi kan pemahaman konsep tadi, pemahaman konsep dari misalnya dari Alia, dari SMA itu kan sudah belajar tentang fisika gitu. Dari pemahaman konsep tentang fisika itu sendiri di sekolah itu emang harus ditanamkan dulu. Yang pertama, yang kedua banyak-banyak mengerjakan contoh-contoh soal gitu kan. Contoh-contoh soal itu harus kita kerjakan itu bukan hanya untuk sebagai sebagai ujian gitu. Mau ujian aja, tapi sebagai untuk mengingat, bukan jadi kita tanpa melihat rumus pun sudah ingat gitu. Oh ini rumusnya gitu. Jadi itu yang kedua itu yang harus PR untuk calon mahasiswa gitu kan. Dari apa? Ya, untuk dari saya sendiri itu bisa kan biasanya kita tuh kalau membahas tentang fisika itu biasanya orang takut ya. Iya, takut. Masyarakat kita tuh takut fisika sulit gitu kan kalau dalam Rumus gitu. Nah, itu sebenarnya fisika itu nggak sesulit itu, nggak semenakutkan itu kok gitu. Fisika tuh asik sebenarnya. Karena di fisika tuh nanti kita akan mengungkap dan membuktikan apa-apa saja fenomena-fenomena yang ada. Jadi untuk teman-teman mungkin berpikiran tentang fisika itu sulit, fisika itu menakutkan, dari sekarang coba hilangkan stigma itu gitu. Fisika tuh tidak semenyeramkan itu. Nah, yang bikin fisika tuh sulit adalah kita kebanyakan itu lemah di matematikanya, seperti yang disampaikan rekan saya tadi gitu. Jadi sebenarnya fisika tuh nggak sesulit itu. Nah, ingat ya adik-adik di rumah, kalau fisika itu tidak sesulit itu dan tidak semenyeramkan itu gitu. Nah, jadi bagi adik-adik yang berminat buat mengambil jurusan fisika, terutama di Imam Bonjol Padang, silahkan gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh kakak dan abang kita ini, bahwa fisika tidak menakutkan itu dan tidak semenyeramkan itu. Nah, oke. Nah, tadi kan kita masuk kepada pertanyaan tentang peraturan jika ditetapkannya sebuah mahasiswa fisika itu harus memiliki sebuah karya sebelum masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, ya Bang. Nah, tiap orang ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kompetensinya yang berbeda-beda gitu. Setuju kan Pak? Nah, sebagai mahasiswa fisika ya Kak, ya Bang, apa gitu kebutuhan dari mahasiswa ini yang memiliki gaya belajarnya berbeda-beda gitu? Apa yang perlu dilakukan gitu oleh seorang dosennya gitu menurut kakak dan abang supaya pelajaran itu menarik nantinya dengan gaya yang berbeda-beda tersebut gitu? Silakan Kak Bang. Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin dari dosen sendiri kami sudah mungkin dalam memvariasikan metode pembelajaran. Jadi ada yang ceramah, ada yang diskusi, ada yang mungkin praktikum, lebih menarik minat belajar dari mahasiswa itu sendiri.
Jadi yang kedua selanjutnya itu media pembelajarannya. Jadi kalau media pembelajarannya menarik sih, kami yang mahasiswanya itu nggak bosan gitu, nggak terlalu monoton dengan rumus-rumus aja, dengan angka-angka aja gitu. Jadi kami kalau medianya menarik, jadi kami mudah ya gitu kan memahaminya, oh enak ya ternyata semudah itu ya, oh ternyata sesimpel itu gitu kan. Jadi mungkin dari segi metode pembelajaran dan media pembelajarannya. Dari segi media, metode, gitu kan. Untuk abang bagaimana? Ya, kita kan tahu ya bahwa gaya belajar seseorang itu secara umumnya menurut psikologinya itu kan ada 3 ya kan? Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Nah, kinestetik. Nah, untuk di fisika sendiri, khususnya di UNIB, itu dosen-dosennya sudah menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik supaya fisika itu yang terkesannya seram dan menakutkan itu menyenangkan untuk dipelajari. Juga sudah menerapkan metode bermain gitu dalam belajar seperti games gitu kan. Juga ada yang namanya penggunaan media yang menarik gitu. Kan ada beberapa materi fisika itu yang sifatnya itu abstrak, yang sulit untuk dibayangkan gimana kan. Nah, di sanalah butuh media yang menarik supaya materi fisika yang susah dipahami itu bisa diterima dengan baik oleh mahasiswanya. Ya, berarti seorang dosen itu harus menyiapkan metode yang menarik, terus model-model pembelajarannya gitu. Karena kalau kita berpatokan kalau belajar fisika dengan ceramah-ceramahnya itu nggak bakalan paham ya Kak. Apalagi rumus gitu kan. Dan fisika itu juga lebih banyak ke praktek kan Kak, praktek seperti praktek karya ilmiah dan lainnya gitu kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak Bang gitu, bagaimana gitu pendapat dari Kakak dan Abang gitu, jika mahasiswa itu terutama mahasiswa fisika ini gitu, kita harus menyiapkan sebuah karya gitu untuk sebelum masuk ke dunia kerja gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dulu karya-karya kita gitu untuk masuk ke dunia kerja gitu kan. Nah, jika peraturan tersebut ditetapkan untuk mahasiswa jurusan fisika itu bagaimana tanggapan dari Kakak dan Abang gitu? Silakan Kak Bang. Mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin kalau menanggapi untuk itu ada 2 sisi, ada sisi negatif dan positifnya. Mungkin dari positifnya dulu, yang pertama itu meningkatkan kualitas lulusan gitu kan. Jadi kami sebagai mahasiswa itu jika sudah memiliki sebuah karya atau karya itu ilmiah kah atau inovasi kah, mau di bidang penelitian bagian IPA maupun sebagainya gitu kan, itu kan bisa meningkatkan value diri kita gitu, meningkatkan kualitas kita sebelum memasuki dunia pekerjaan. Selanjutnya juga mungkin dari segi akreditasi mungkin untuk meningkatkan akreditasi jurusan itu sendiri, mungkin itu dari sisi positifnya. Dari segi negatifnya mungkin ada juga sih memberatkan rasa saya. Memberatkan juga. Iya, jadi beban belajar mahasiswa fisika itu kan sudah berat nih. Tambahkan lagi jika diwajibkan ya, misalnya jika diwajibkan harus membuat ini itu berat. Apalagi nanti ada dari segi SDM-nya juga kurang gitu kan. Dari segi pembiayaannya yang saya rasa itu cukup mahal untuk membuat suatu karya itu dari fisika itu mahal banget gitu kan. Kalau emang tidak didanai oleh jurusan atau tidak didanai oleh fakultas, saya rasa itu tidak bisa diwajibkan gitu. Mungkin ada tambahan mungkin dari kawan-kawan saya. Oke, baik. Sedikit menambahkan, saya sendiri sudah mengalami hal tersebut, di mana di salah satu mata kuliah itu dengan salah seorang dosen, beliau di akhir perkuliahannya itu, beliau Dr. Haji Prima Aswirna, SSI MSc. Nah, beliau di akhir perkuliahannya itu meminta untuk membuat suatu proyek atau karya dari mahasiswa fisika. Nah, benar yang dikatakan oleh rekan saya tadi, kalau untuk pembuatan proyek atau kewajiban suatu karya itu kalau tidak ada didanai oleh kampus itu saya rasa kalau untuk diwajibkan itu sulit. Sulit gitu. Karena saya sendiri sudah melalui itu semester kemarin. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya itu sangat bagus sekali karena di setiap proses kita membuat suatu karya itu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Misalkan saya sendiri kemarin itu membuat karya tentang aliran neutron dalam tubuh gitu kan, itu ada banyak alatnya. Nah, beberapa alat itu saya tidak tahu sebelumnya jadi tahu gitu. Jadi ya sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada.
Berarti itu dari segi positifnya bisa meningkatkan value kita sebagai mahasiswa fisika kan, apalagi untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Tapi kalau negatifnya itu lebih ke memberatkan gitu Iya. kan. Soalnya ya kembali lagi dengan SDM yang kurang atau dengan dana juga yang kurang gitu. Nah, berarti di jurusan fisika sendiri itu juga sudah pernah gitu ya, Kak ya Bang, membuat karya-karya gitu. Misalnya contoh kan gitu karya yang sudah pernah jadi gitu. Kalau dari fisika sendiri, dari jurusan kami sendiri sudah beberapa kali menerbitkan beberapa karya, mungkin dari jurnal-jurnal mungkin sudah ada yang internasional, dan dari proyek-proyek senior-senior kami pun juga ada untuk pendeteksi gempa, alat pendeteksi banjir dan lain sebagainya itu sudah ada. Berarti untuk karya-karya jurnal itu langsung dari mahasiswa fisika sendiri ya, Kak ya? Wow, bagus nih ya prestasi dari jurusan fisika gitu. Nah, kalau tadi kan itu lebih ke cara belajar ya, Kak. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti juga kita ketahui gitu, orang itu bahkan lebih banyak memilih janganlah yang berkaitan dengan hitung-hitungan gitu. Jurusan fisika, matematika itu pasti bakalan, apalagi orang yang nggak suka hitung-hitungan itu nggak bakalan terlalu minat untuk masuk ke jurusan tersebut gitu. Tetapi tidak buat jurusan yang IPA, apalagi yang di SMA sama di madrasah itu kan jurusan IPA, pasti orang-orang tersebut sudah sangat dekat lah dengan hitung-hitungan, pasti juga paham lah hitung-hitungan, apalagi itu belajar fisika gitu. Nah, menurut kakak dan abang itu apa sih tips gitu buat adik-adik kita ini ya yang sekarang lagi sibuk-sibuknya nih mikir jurusan apa sih yang cocok buat jurusan IPA yang dari SMA, madrasah gitu. Nah, kebetulan juga kita lagi bersama kakak-kakak yang dari jurusan fisika. Nah, mungkin bisa gitu tips dari kakak-kakak buat adik-adik kita yang di rumah yang nanti bakalan nonton podcast kita ini, bagaimana gitu tips supaya lolos masuk ke jurusan fisika terutama di Wisma Ujal Padang gitu. Silakan Kak, Bang. Mungkin dari untuk yang pertama tadi itu kan stigma dari mereka itu fisika itu sulit ya, tidak menyenangkan segala macam itu kan. Yeah. Nah, itu yang pertama yang perlu dihapus, perlu dihilangkan stigma-stigma tersebut gitu. Perlu diketahui fisika itu nggak semenyeramkan itu, fisika itu tidak sesulit itu, dan tuh kita pun juga harus mengaplikasikan gitu kan, apa saja sih fisika itu di kehidupan sehari-hari. Dekat, fisika itu sangat dekat loh dengan kita gitu kan. Contohnya aja handphone ini sangat berkaitan erat loh dengan fisika gitu. Jadi fisika itu tidak semenyeramkan itulah intinya. Mungkin dapat ditambahkan saya. Oke, benar menyambung stigma tadi ya. Nah, sebenarnya fisika itu dia nggak selalu hitung-hitungan. Nah, namanya fisika itu nggak selalu hitung-hitungan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Fisika tidak selalu hitung-hitungan. Nah, fisika itu sebenarnya sangat menarik, sangat dekat dengan diri kita. Nah, kalau kita ingin mengungkap apa saja sih fenomena-fenomena menarik di alam ini, ya masuk fisika jawabannya. Fisika. Nah, terus juga di UIN IB ini, nah, khusus di UIN IB, membedakan fisika UIN IB dengan yang lain itu, di mana konsep-konsep fisikanya itu dikaitkan dengan integrasi Al-Quran. Jadi nggak sekedar belajar fisika, kita juga memperdapat ilmu agamanya. Nah, apa sih sebenarnya benar nggak Al-Quran ini gitu? Kita kan nggak meragukan ya kalau mengautentikan kebenaran Al-Quran. Namun di fisika inilah kita diajak berpikir untuk membuktikan gimana sebenarnya Al-Quran ini mukjizatannya gitu. Kan dari peredaran bumi, peredaran bulan, segala macam sudah dibahas di Al-Quran. Itulah yang akan diteliti sama ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu. Benar nggak sih Al-Quran itu, apa yang dibilang Al-Quran ternyata benar. Juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang ateis gitu kan, setelah mempelajari fisika itu mereka malahan masuk Islam. Meneliti kebenaran apa yang telah ada dalam Quran ini. Itulah kebesaran dari Allah SWT. Iya, berarti kalau masuk fisika di UIN Imam Bonjol Padang itu banyak gitu keuntungannya gitu kan. Soalnya berbeda lah dengan univ-univ lainnya, apalagi itu yang di Kemendikbud gitu. Kalau di UIN itu kita pasti belajar tentang keagamaan, berarti belajar fisika dengan keagamaan itu saling berkaitan jadinya gitu. Nah, itu bagaimana gitu? Kalau tadi kan itu lebih ke stigmanya, hilangkan dulu bahwa fisika itu menyeramkan, menakutkan gitu. Nah, untuk tips gitu, apa yang perlu dipersiapkan baik itu dari
pelajarannya, apa sih yang perlu, apalagi nantinya lagi tes UMPTKIN gitu, untuk adik-adik nantinya yang nggak lolos PTKIN itu kan UM lagi kan. Nah, apa gitu yang harus dipersiapkan adik-adik kita gitu untuk mengambil jurusan fisika gitu. Silakan Kak Bang. Untuk teman-teman yang mungkin akan melaksanakan UMPTKIN dalam waktu dekat itu, nah tentunya yang pertama perlu dipersiapkan itu mental ya. Mental. Kadang kita udah kuat nih di konsep, udah paham nih materi, namun mental kita untuk ujian itu nggak siap gitu, kadang lupa di jalan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga ya persiapkanlah dirinya untuk ujian gitu. Nah yang ketiga yang tak kalah penting, ini yang mengikat yang dua pertama ini ya jalur langit lah istilah kita sekarang kan. Nah, berdoa gitu, perbanyak ibadahnya, karena kita usaha tanpa doa itu ya sama aja enggak omdo kan. Nah, berarti untuk adik-adik nih seperti yang dijelaskan oleh kakak dan abang kita tadi, jangan lagi berpikir kalau fisika itu menakutkan. Nah, untuk jurusan IPA yang terutama di madrasah maupun di SMA, persiapkan diri untuk masuk ke jurusan fisika. Karena fisika di UIN Imam Bonjol Padang itu saling berkaitan dengan agama gitu. Jadi kita tidak hanya menonton ke belajar fisika, tapi kita juga bakalan diajarkan tentang keagamaannya gitu. Nah, persiapkan diri itu, jangan sekedar hanya berdoa ya kan, seperti yang dijelaskan abang tadi. Tapi kalau nggak ada usaha itu sama aja nol gitu. Kalau berdoa-doa saja gitu. Oke, tadi kita sudah masuk bagaimana sistem perkuliahan, apa yang perlu disiapkan untuk masuk ke jurusan fisika, tentang persiapan karya-karyanya gitu kan Kak. Nah sekarang ini tidak kalah pentingnya gitu. Nah kebetulan kami ini dari SMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu mewadahi aspirasi setiap mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah gitu. Nah sekarang ini apa gitu yang sering muncul gitu, aspirasi-aspirasi atau keluh kesah dari mahasiswa fisika itu. Mungkin bisa kakak jelaskan apa aspirasi dari mahasiswa fisika, keluh kesah yang sering terjadi di jurusan fisika. Mungkin bisa ke intinya kakak dan abang sebutkan gitu. Kebetulan kita juga dari Senat ya kak ya Bang ya gitu. Oke, mungkin kalau aspirasi gitu kan, mungkin bukan dari saya pribadi aja, mungkin dari semua anak jurusan kami gitu kan, itu mengeluhkan kurangnya SDM gitu, kurangnya kok fisika itu jadi jurusan yang paling sedikit gitu SDM-nya di antara jurusan-jurusan lain di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Dan setelah saya kaji-kaji, kok bisa loh sedikit ini, pas saya lihat-lihat untuk peminatnya tuh nggak sepi peminat kok, tadi fisika itu banyak peminatnya kok gitu kan. Yang lulus pun banyak, mungkin tahun kemarin itu yang lulus itu ada 150-an lebih, dan yang mengambil hanya 21 orang. Wow, itu jadi berapa sih kok cuma 21 orang ini kemana sih perginya? Oh ternyata setelah saya lihat UKT, faktor utamanya UKT. Mereka UKT-nya tinggi-tinggi, di atas 3 juta sampai 4 jutaan. Mungkin itu salah satu faktor utama mereka tidak jadi mengambil sarjana fisika di UIN Imam Bonjol Padang ini. Jadi UKT yang tinggi sih. Dan tuh untuk tenaga pendidik mungkin di fisika itu bisa dibilang kurang ya. Mungkin ada pendidik ada dosen mungkin yang kurang berkompeten pada mata kuliah tersebut, ditaruh di mata kuliah tersebut. Nah, jadi itulah intinya. Jadi kami mungkin minta gitu kan, untuk dosen atau tenaga pendidik itu mungkin yang sesuai dengan kompetensi yang emang dimilikinya gitu kan. Emang situ kompetennya gitu. Bukan dosennya kuliahnya ini ngajar mata kuliah ini kan nggak ambil gitu. Mungkin nggak di jurusan fisika aja sih yang saya lihat, mungkin di Fakultas Tarbiyah itu banyak. Jadi tambahan dari teman saya mungkin ada. Saya sedikit juga mewakili aspirasi teman-teman dari Tadris Fisika. Nah kan di fisika ini kita padat ya mata kuliahnya. Jadi kami tuh dituntut untuk belajar mandiri, banyak belajar mandiri di rumah. Sedangkan kita tahu bahwa fisika ini emang sedikit sulit ya, nggak itu sedikit ya. Nah, dituntut untuk belajar mandiri di rumah. Nah, yang seharusnya misalkan di mata kuliah A harusnya itu 4 SKS, namun dimepetkan jadi 2 SKS karena banyaknya mata kuliah yang harus diampu gitu. Terus juga untuk laboratorium. Nah, laboratorium fisika itu sendiri sudah ada dan laboratorium yang ada itu juga sudah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Namun untuk beberapa mata kuliah, untuk beberapa praktikum itu tidak bisa digunakan gitu. Jadi kami harapkan
untuk kedepannya kami bisa lebih melakukan eksperimen dan praktikum fasilitasnya gitu. Terus juga yang terakhir kami berharap kalau di fisika ini kami membuat suatu proyek atau karya, itu kami harapkan dari pihak kampus atau fakultas itu Pendanaan. mewadahi kami gitu ya, mewadahi kami untuk membuat itu. Nah, mungkin itu dari Berarti kesannya itu lebih ke UKT ya Kak. Iya, betul. Memang Kak, apalagi di masuk tahun ajaran baru kemarin itu banyak siswa sebenarnya yang mengambil jurusan yang ada di Fakultas Sarjana ini gitu, di UIN Iya. ini gitu. Tapi kebanyakan mundur gitu. Saya kira itu terjadi di jurusan saya sendiri gitu. Di IPS itu juga terjadi Kak. Banyak gitu adik-adik kami yang ngambil jurusan IPS tapi pas UKT-nya keluar, ya Allah itu kemahalan. Jadi akhirnya orang-orang tuh mundur karena kebanyakan juga orang tuh ngeluh di grup. Kalau kita apa yang bisa kadang-kadang kalau melihat keluh kesah dari adik-adik itu gitu. Ternyata itu juga terjadi dari di fisika gitu. Makanya itu terjadi penurunan mahasiswanya atau kalau dibilang itu minat itu tidak karena kita lihat peminatnya juga banyak Iya, gitu kan. benar. Tetapi mahasiswa yang daftar ulangnya cuma sedikit jadinya karena sangat berkaitan dengan UKT. Berarti itu keluh kesah yang pertama itu UKT. Terus tadi seperti yang Abang sampaikan tadi itu labor ya. Ya, karena kita ketahui fisika itu banyak praktikumnya, praktek-prakteknya, berarti emang fasilitas labor itu dicukupi lagi gitu kan. Nah, setelah kita masuk kepada aspirasi tadi ya, Kak, emang sekarang kita masuk kepada pesan ya buat adik-adik yang minat gitu ngambil jurusan fisika atau yang masih ragu dengan jurusan apa yang mau diambil. Nah, kebetulan kita lagi bersama kakak-kakak dari jurusan fisika. Mungkin bisa Kak untuk mengajak adik-adik di rumah yang nantinya bakal nonton podcast kita ini untuk masuk ke jurusan fisika di Win Imam Bonjol Padang. Silakan Kak, Bang. baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah lulus di jalur SPAN PTKIN. Nah, di jalur SPAN PTKIN yang ngambil jurusan Tadris Fisika, selamat kami ucapkan. Semoga tetap melanjutkan dan tetap istiqomah di jurusan Tadris Fisikanya. Nah, bagi teman-teman yang akan melaksanakan PTKIN nih, nah masih bingung-bingung memilih jurusan, ayo masuk ke Tadris Fisika saja. Nah, karena sudah kita bahas tadi bahwa fisika itu tidak semenyeramkan itu. Fisika itu asik dan dekat dengan kita. Oke, terima kasih ya Kak ya Bang. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin bisa kita gunakan dulu jargon dari Himafi gitu. Mungkin bisa Kak, apa itu jargon dari Himafi? Kalau jargon dari Himafi itu sangat simpel dan mudah gitu. Wah, Yang- simpel iya. nih. Jika saya sebutkan fisika yang pertama jawabannya Jaya, fisika yang kedua Jaya, fisika yang ketiga Jaya. Mungkin boleh Oke. dicoba kan? Iya Kak, kita coba. Fisika Jaya. Fisika Jaya. Fisika Jaya. Oke. Alhamdulillah ya Kak ya Bang, pertanyaan kita sudah terjawab semuanya. Insya Allah itu sangat memuaskan. Nah, semoga menginspirasi buat para penonton nantinya. Nah, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Kakak dan Abang telah bisa menghadiri podcast kita pada hari ini gitu. Nah, saya Wafi Syaratul Ihsan pamit undur diri. Sema FTK Viva Legislatif.